Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10. Bahagia rasanya kembali Carla Ratna menjumpai Anda melalui TV 10 dalam program Healthy and Lifestyle. Di kesempatan kali ini, Healthy and Lifestyle-nya TV 10 bekerja sama dengan Rumah Sakit JIH Solo. Rumah Sakit JIH Solo yang beralamat di Jalan Adi Sucipto nomor 118 Jajar Laweyan, Surakarta. Dan di kesempatan kali ini telah hadir bersama Carla, kebetulan narasumber kita, Dr. Didit Novianto, spesialis penyakit dalam Vinasim. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kabar baik dok? Bismillah, sehat, semangat, berkah. Alhamdulillah. Baik sahabat TV 10, di kesempatan kali ini saya akan ngobrol dengan Dr. Didit yang kebetulan beliau ini merupakan Presiden Direktur dari Rumah Sakit JIH Solo. Terima kasih untuk waktunya dokter, sama-sama. Menyempatkan di sela kesibukannya. Mungkin masih sibuk ya dok, lebaran, lebaran bareng keluarga. Baik, Dr. Didit. Lebaran kita sudah lalui bersama, bahagianya berkumpul, pengennya sih memberikan kenangan yang indah Tapi seperti kita ketahui sendiri kalau Lebaran yang tersedia itu makanannya berlemak, kemudian garam tinggi, gula juga tinggi ya dok. Nah ini apakah juga ada dampak untuk kesehatan dok? Jadi kita akan bicara tentang serba-serbi penyakit pasca Lebaran. Baik, terima kasih Mbak Ratna ya. Jadi sahabat TV 10 ya, sahabat JIH dimanapun berada, mungkin sebelum kita mulai saya izin mengucapkan taqabbal minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga ibadah kita di bulan Ramadan kemarin akan mendapatkan hal-hal yang betul-betul fitri di hari yang kita nantikan bersama. Jadi kalau kembali ke topik ya, tadi kita berbicara tentang penyakit pasca Lebaran. Sebetulnya sahabat JIH, sahabat TV 10, ketika kita berbicara penyakit ataupun sesuatu yang tidak diinginkan sahabat pasca Lebaran, itu sebetulnya kita biasanya orang akan datang dengan sesuatu yang mendadak, keluhan yang mendadak, mak betunduk gitu ya. Tadinya nggak pernah datang, nggak pernah dinanti, tiba-tiba keluar. Belum pernah merasakan penyakit tersebut gitu. Tiba-tiba dia datang. Misalnya tiba-tiba nggak ada apa-apa, pagi nggak apa-apa, siang nggak apa-apa, tiba-tiba dini hari perutnya sakit, mules, diare dan seterusnya. Nah itu yang disebut akut. Nah akut itu tentu tadi mendadak. Nah kalau yang mendadak itu tadi tiba-tiba tidak ada gangguan pencernaan, tiba-tiba diare. Tadinya tidak ada muntah, tiba-tiba muntah. Tadinya tidak ada panas, tiba-tiba panas, tiba-tiba nyeri telan, radang tenggorokan dan seterusnya. Nah ini nih biasanya yang paling sering sahabat datang untuk melakukan pemeriksaan, mendapatkan suatu layanan kesehatan, itu biasanya karena keluhan-keluhan yang akut tadi, mendadak. Nah ini yang pertama memang kita harus waspadai, karena memang dari tadinya kita hanya makan pada saat sahur, makan dibuka, kemudian sekarang kita ketemu banyak saudara, teman, tiap silaturahmi ada suguhan makanan isinya banyak. Enak dan enak banget gitu ya. Nah ini sebetulnya tadi kita sama-sama perlu, tubuh kita ini perlu adaptasi. Nah ini yang kadang-kadang kita semua karena biasanya kalau Lebaran kan terus balas dendam gitu. Ya ini yang kita bareng-bareng belajar bersama, dan belajar itu tidak pernah mengenal waktu ya. Nah tapi sekali lagi tadi tentu yang kita cermati bagaimana kita mengenal diri kita. Kemampuan kita apa? Karena selain yang akut, ada sesuatu yang kita harus waspada pada sahabat yang kebetulan punya teman gula, teman darah tinggi, teman kolesterol tinggi misalkan. Nah, karena ini adalah hal-hal faktor risiko. Nah, tadinya stabil selama sebelum puasa, bahkan saat puasa stabil. Ya. Nah, begitu ada perubahan pola yang tadinya diatur, tiba-tiba lost claim gitu ya, tiba-tiba tidak terkendali. Nah, ini kadang-kadang sesuatu yang stabil tadi bisa tiba-tiba jadi naik turun, dan ketika naik turun bisa membuat sesuatu keluhan yang akut. Nah misalnya gula yang tadinya stabil naik ya mungkin 200 lebih sedikit nggak masalah, tapi begitu habis Lebaran capek, kondisi fisik daya tahan tubuh mungkin menurun, ada asupan yang berlebih, akhirnya jadi tiba-tiba tinggi sekali dan menimbulkan keluhan. Nah ini yang kita harus hati-hati. Jadi ada suatu kondisi kronis yang dalam tanda petik punya ketika ketemu pemantik dia bisa menjadi kondisi yang turun. Nah
ini yang kita harus jaga bareng-bareng. Jadi selain akut yang dadakan tadi ya, betul-betul mendadak, dari tidak pernah ada dari jadi tidak ada. pernah ada menjadi ada, itu namanya akut. Ya. Dan yang satu lagi adalah yang kronik. Jadi Ya. sudah punya resiko. Ya, betul. Begitu menghadapi Lebaran yang kayak bebas tadi ya semua, terus jadi bebas tanpa hambatan, terus dia tiba-tiba memicu. Jadi yang tadinya tenang, ibarat kolam airnya bening ya, tadinya pernah keruh, sudah diberi obat bening. Nah, ketika tiba-tiba ada yang mengubek-ubek, jadi keruh lagi. Nah, ini yang namanya kalau istilah kedokterannya ya akut on kronik gitu. Jadi suatu yang kondisinya tadinya tenang, terus tiba-tiba muncul masalah. Nah, penyakit pasca Lebaran apa saja yang perlu kita waspadai, Dok? Dan siapa saja yang berisiko? Maksudnya, apakah ditentukan juga dari usia atau apa gitu? Jadi memang sebetulnya banyak hal ya. Jadi kalau akut, yang benar-benar akut artinya mendadak, kadang-kadang tidak mengenal usia. Semua bisa kena, baik dari yang balita sampai yang di atas 50 tahun pun sekalipun biasanya tidak jadi bisa mengenai semua lapisan. Dan itu tadi kenapa kalau yang sifatnya akut itu tidak mengenal usia, umur, tidak mengenal faktor risiko, dia bisa muncul kapanpun karena tadi ketika kita beribadah menahan hawa nafsu ya selama 1 bulan, kemudian rem ini tiba-tiba kendalinya tidak terkontrol. Nah, ini yang kemudian membuat kita kan ibadah 1 bulan ini tanpa disadari kadang-kadang kondisi daya tahan tubuh kita berbeda. Nah, kondisi tahan tubuh kita berbeda, kita kemudian ketika Lebaran bersilaturahmi, pergi, ada acara yang itu juga membuat stamina kita naik turun. Nah, ketika ketemu makanan yang berat, akhirnya jadi muncul masalah. Yang paling sering radang saluran nafas. Yang kedua, gangguan pencernaan. Ya, jadi diare, jadi muntah. Ini adalah hal yang paling sering yang terjadi. Nah, ini yang benar-benar akut. Nah, kalau yang akut on kronik tadi, jadi sudah punya faktor risiko, kemudian tadinya stabil, terus ketika ada masalah jadi muncul akut atau masalah komplikasi yang lebih lanjut. Nah, itu misalnya ada gangguan pembuluh darah, misalnya gangguan aliran darah ke otak, non sewu jadi ada stroke misalnya, gangguan ke dada, pembuluh darah jantung jadi serangan jantung misalnya. Kalau yang ke ginjal jadi gangguan fungsi ginjal. Nah, ini nih yang harus diwaspadai. Jadi terutama pada sahabat yang mempunyai faktor risiko penyakit kronis, sebetulnya ketika kita dilatih selama 1 bulan untuk mengontrol ini, sebenarnya itu latihan kita untuk makin kita menata. Tapi sekali lagi ini manusiawi, suatu kondisi yang kadang-kadang kita tidak bisa hindari, tetapi bisa kita kendalikan. Sebetulnya. Tidak bisa kita hindari, tapi bisa kita kendalikan ya. Buktinya waktu Ramadan aja kita bisa mengendalikan. Cuman kan kembali kepada diri kita sendiri. Berarti tadi dokter mengatakannya bahwa harus mengenali diri kita sendiri itu ya, Dok ya. Itu seperti apa, Dok? Apakah lebih peka kepada apa yang kita keluhkan atau apa yang kita rasakan, atau paling tahu dengan diri kita tentang kesehatan itu seperti apa? Jadi sahabat semua, jadi ketika maksud kami tadi menyampaikan kita harus kenal diri kita, karena sekali lagi kita mau apa, tentu kan kita tahu kemampuan diri kita. Nah, misalnya nih, mohon maaf, ada sahabat yang kebetulan harus minum obat sehari sekali. Ada sahabat yang harus minum obat 3 kali sehari 3 kali. Ada yang harus disuntikkan dan seterusnya. Nah, tentu dengan ada pola seperti ini, aku kalau ini ada gula, saya harus suntik. Yang ini akan mengontrol gula saya sehari. Ketika saya masukkan asupan saya lebih dari 4 kali, wah ya mesti dhuwur gitu. Nah, sehingga mungkin dosis saya harus saya sesuaikan. Mungkin sahabat bisa konsultasi dulu dengan dokter langganannya ya, untuk apa sih yang harus saya sesuaikan ketika Lebaran. Kadang-kadang kita menata ketika mau puasa nih, tapi ketika kan persiapannya pas puasa aja, Dok. Biar saya misalnya ada diabetes gitu ya. Kalau biar bisa puasa lancar seperti apa, tapi kan berhenti sampai puasa aja. Sedangkan Lebarannya justru yang tidak terkontrol kadang-kadang lupa. Tapi inilah tadi. Jadi bagaimana kita bersama-sama ya sahabat untuk kita saling mengingatkan, karena sekali lagi kita sebagai manusia itu memang manusiawi sekali, banyak kondisi yang naik turun, tetapi tadi kita mari bareng-bareng berlatih untuk mengontrol, mengendalikan itu. Jadi
kenali diri, karena dengan mengenali diri kita bisa ngatur. Oh, ini saya waktunya makan obat. Ketika saya makan obat, ini fungsinya untuk ngontrol nurunkan gula. Oh, asupan makanannya di sini ini lebih tinggi. Oh, mungkin ada yang bisa digeser dan seterusnya. Jadi ini yang dengan mengatur itu. Oke, tapi sebenarnya tetap boleh kan ya Dok yang menikmati hidangan Lebaran. Cuman nanti tipsnya bagaimana, bahkan itu mungkin nanti pencegahan atau juga bagaimana mengatasinya serba-serbi penyakit pasca Lebaran yang kita alami akan nanti dijawab oleh Dr. Didit. Jangan kemana-mana, tetap di Healthy and Lifestyle-nya TV10. Setelah jeda kami segera kembali. Sahabat TV10, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Healthy and Lifestyle dari TV10. Bersama saya Carla Ratna dan juga Dr. Didit Novianto dari Rumah Sakit JIH Solo. Dr. Didit, kalau tadi kita sudah bicara ya penyakit apa saja pasca Lebaran, tadi disampaikan akut dan akut on kronis. Nah, tadi kan disampaikan juga bahwa berarti kan itu ada yang tiba-tiba muncul karena pola makan saat Lebaran, tapi ada juga yang sudah memiliki resiko, tapi karena pola makannya di saat Lebaran itu balas dendam istilahnya, jadi beresiko untuk kesehatannya, kondisinya itu menurun gitu ya Dok ya. Oke, sekarang kita bicara tentang pencegahannya Dok. Baik, jadi sahabat, ketika tadi kita berbicara tentang pencegahan, maka tentu kita ada sedikit perbedaan pada yang untuk mencegah suatu kondisi yang akut dan yang akut on kronik tadi istilahnya, walaupun mungkin tidak tepat-tepat betul nih istilahnya ya, tapi mungkin kita membayangkan sesuatu yang tenang tiba-tiba muncul bergejolak. Nah, jadi kalau yang akut yang tadinya tidak ada jadi ada, itu sebetulnya faktor risiko seperti tadi, itu sebenarnya dua-duanya adalah suatu faktor risiko di mana tubuh kita ini masih beradaptasi dengan perubahan pola kita, pola tidur, pola makan yang tadinya hanya sehari 2 kali, terus 3 kali, tadinya porsi kecil-kecil, terus sekarang langsung besar, aneka dan berat ya. Nah, jadi ini yang sebetulnya kita lebih mengatur tempo ibaratnya gitu ya. Nah, jadi lebih mengenali dengan mengatur tempo bahwa tubuh kita ini perlu ya ibaratnya orang kalau kendaraan dulu tuh in rayon gitu ya. Jadi kita perlu pemanasan dulu lah gitu ya. Jadi kita kenalkan lagi nih usus kita gitu ya. Jadi usus kita kenalan lagi. Kemarin nggak pernah ketemu apa, ini ketemu apa. Nah, ini kenalan dulu. Nah, jadi fase ini harus disadari diperlukan. Nah, yang kedua juga kita harus sadari bahwa aktivitas mobilitas ya, mobilisasi sahabat ini di bulan Syawal itu tentu kadang-kadang membuat stamina naik turun. Nah, sehingga tadi misalnya batuk, tiba-tiba batuk. Apa sih faktor risiko paling sering? Ya memang kalau batuk paling sering radang saluran nafas itu tentu ya sesuatu yang dingin, sesuatu yang berminyak gitu ya, sesuatu yang membuat berisiko sekali merangsang saluran nafas. Kalau saluran cerna misalnya, yang paling sering ganggu apa ya, terlalu pedas ya. Jadi intinya sebetulnya kalau semua itu kalau yang berlebihan langsung nih tanda merahnya tuing gitu ya. Tapi terlalu kalau pedas, bersantan itu ya Dok ya. Jadi kalau yang terlalu hati-hati memang. Nah, tapi ketika sewajarnya, sesuai bertahap, sesuai kemampuan kita. Aku lombok siji kuat, 3 kuat, 4 nggak kuat ya jangan 4 gitu kan. Nah, tapi artinya boleh ya Dok, Lebaran itu mengkonsumsi apapun yang tersedia itu masih boleh ya selama batasnya. Bismillah. Bismillah. Ketika kita diberi berkah ya alhamdulillah kita segera. Cuman yang penting tadi tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Dan yang jelas sahabat juga tidak perlu panik ketika kemudian muncul keluhan ya. Jadi misalnya
diare nih, diare juga sering kan, jadi sering jadi teman mendadak yang tidak diundang tapi datang mengganggu gitu. Karena kalau diare itu jadi mual, muntah, perut melilit, kurul-kurul, nggak nyaman ya, sehingga jadi punya risiko kekurangan cairan. Nah kalau ini terjadi pada usia lanjut tentu lebih berbahaya, ataupun pada sahabat yang masih di bawah 5 tahun, risiko kekurangan cairan akan sangat harus kita waspadai. Nah ketika ada diare, gangguan saluran cerna berupa gangguan buang air besar yang sering, maka yang utama cairan. Jadi cairan sebisa mungkin minum. Kalau dok, kalau sedang diare itu biasanya kita nggak mau makan, dok, mual gitu ya. Oke, karena perut kan pasti nggak enak ya. Karena memang ketika itu gerak usus sedang nggak beraturan, maka yang utama cairan. Kalau cairan itu kan kecil, tapi kalau makan ya yang bisa aja, yang bisa masuk apa silahkan. Tapi kalau ditolak, tapi kalau cairan harus selalu terhidrasi ya. Jadi diberi hidrasi, diberi cairan, dan kalau cairan juga yang memang sebetulnya yang ada rasanya. Jadi supaya ada sumber istilahnya yang bahan-bahan yang dibutuhkan tubuh. Kalau air putih saja, dok bisanya air putih ya wes, air putih juga boleh, tetapi akan lebih baik mungkin dikasih garam sedikit, kasih gula, makanya ada larutan oralit, misalnya seperti itu ya. Tapi sekali lagi sekarang tidak harus seperti itu, yang penting cairan. Mau diberi teh, mau diberi sirup, mau pakai apa, minuman cairan ion itu boleh silahkan. Ya, yang penting digantikan, keluar ganti. Perlu minum obat anti diare nggak dok? Kadang-kadang kan pertanyaannya seperti itu ya. Ketika kita diare, kapan harus minum obat diare? Jadi begini, obat anti diare itu kan sifatnya menghentikan kontraksi usus atau mengurangi kontraksi usus. Nah, kadang-kadang kita harus bijak. Kalau kita hentikan dan itu kebetulan diarenya itu adalah suatu reaksi dari infeksi yang dia harus dibuang. Jadi diare itu sebetulnya reaksi tubuh kita untuk membuang kotoran yang ada dalam tubuh kita. Jadi dia membuang racunnya gitu. Jadi biar keluar sebetulnya, tapi jangan sampai kekurangan cairan. Nah, sehingga utamanya tadi cairan. Nah, kalau obat penunjang tadi seperti untuk menghentikan biar nggak diare, dok, 10 kali kamar mandi lemes dok. Gitu. Ya, nah anti diare, obat-obat anti diare itu terus terang kita hanya gunakan kalau kita yakin ini bukan karena infeksi. Jadi misalnya nih, kebetulan kita memang ketemu makanan karena kita nggak tahan, misalnya pedes saja, biasanya kita nggak pernah pedes, ketemu pedes terus langsung diare. Nah kita curiga nih, kita nggak tahan nih karena nggak tahan pedes. Nah itu kita boleh ekstra, itu pun nggak perlu terlalu banyak, karena yang utama tetap cairan. Nanti ketika ibaratnya racunnya itu ataupun sesuatu yang ditolak tubuh itu sudah terbuang, nanti akan berhenti sendiri. Jadi tidak perlu obat ya sebenarnya. Kadang-kadang tidak perlu. Jadi yang penting cairan. Kita paling mengkondisikan aja. Nah, kalau yang perlu obat itu yang perlu obat dalam arti obat tindak lanjut yang lain itu adalah ketika sahabat sudah memberikan cairan cukup, kok masih mual, muntah, diare terus. Nah ini yang kemudian ke pelayanan terdekat, kesehatan terdekat. Nah biasanya akan dikontrol itu, dikontrol dalam arti dikontrol. Ternyata ada infeksi, mungkin diberikan, kadang perlu antibiotik, kadang tidak, karena diare tidak selalu butuh antibiotik misalnya. Dia perlu enzim pencernaan, diberi. Ternyata gasnya tinggi, asam lambungnya tinggi banget sehingga gerak ususnya cepat. Ya dikontrol supaya asamnya nggak terlalu tinggi. Nah sebenarnya prinsip-prinsipnya suportif sih, artinya yang masalah apa itu yang dikontrol sehingga supaya dampaknya bisa diminimalkan. Nah kalau yang sifatnya kronis terus muncul, nah ini yang memang kadang-kadang lebih kompleks ya, lebih kompleks karena biasanya ibaratnya bisul itu tenang, tapi begitu terpicu tas gitu dia keluar nanahnya. Nah ini juga sama, jadi sesuatu yang tadinya tenang tapi dia rapuh ketika terpicu faktor pemicu, ibaratnya ketika mobile karena nggak terkontrol, misalnya tadi hipertensi, terus tiba-tiba ada stroke misalnya. Nah ini stroke itu agak berbeda dengan diare. Kalau stroke penanganannya, misalnya dengan cairan, 1-2 hari sudah sembuh. Tapi ketika kalau ada stroke, ada gangguan yang lain, kadang-kadang memang butuh waktu misalnya ya, jadi pemulihannya. Nah karena kalau yang
kronis tadi yang istilahnya punya teman kronis tadi memang harus temen ya, Dok? Ya. Saya tidak menyebut penyakit ya sahabat, karena kadang-kadang kalau kita menyebutnya sebagai penyakit itu kita jadi bosan, jadi jengkel. Padahal tadi ketika kita punya teman ini harus dirawat, teman ini harus diopeni, karena kalau nggak diopeni ganggu. Nah jadi sahabat, jadi ketika ada teman kita yang sedang rewel, sedang ganggu, ya kita jaga lagi bareng-bareng. Salah satunya ya jangan sampai obatnya lupa, walaupun pergian keluar kota, obatnya tetap dibawa, yang mudik ya itu dibawa, dan usahakan tetap diminum seperti yang sudah diatur oleh dokter. Itu untuk yang kronis ya. Kemudian ada tips nggak, Dok, ini biar setelah Lebaran mungkin dianjurkan apa, segera puasa atau gimana? Ya, untuk mengendalikan atau untuk mengontrol kesehatan. Jadi sebetulnya sekali lagi ya masing-masing mungkin punya cara ya. Tapi ketika kita sebetulnya ada sunnah untuk puasa Syawal misalkan, itu sebenarnya kan bagian dari bagaimana kita dari sisi dari sisi mungkin kedokteran, atau mungkin kita sisi melihat, oh kita ini kan nggak tahu, kalau orang tua kadang-kadang ora ilok gitu kan, tapi sebenarnya kalau dari sisi kita mencoba bermain ilmiah itu sebenarnya itu kan bagian bagaimana kita beradaptasi. Jadi ada fase di mana ketika tubuh kita tadinya yang selama 1 bulan polanya A, terus ketika ini jadi polanya B, ya ini kan kita diminta adaptasi. Nah, Syawal itu sebenarnya membantu kita untuk proses adaptasi, lagi dengan kegiatan yang rutin lagi ya. Nah, jadi sebetulnya ketika tipsnya supaya kita terbebaskan dari yang rewel-rewel mendadak ya, satu kalau yang akut ya tadi usahakan tetap cairan cukup ya, tadi jangan berlebihan. Jangan berlebihan ini mungkin, Dok, jangan berlebihan tuh berapa, Dok? Sesendok, 2 sendok, 1 kan gelas. Ini nggak berlebihan, 1 sendok nambah lagi, belum berlebihan kok tambah lagi. Ya memang berlebihan ini mungkin saya, Mbak Tara beda ya. Tetapi mari kita makanya kenali dulu tubuh kita. Makanya ketika ada sunnah berhenti sebelum kenyang itu kan karena tadi di mana batasannya kita itu ya, Dok. Batasannya seperti itu. Jadi mau dibilang mudah-mudah, dibilang sulit tidak. Tapi bismillah, moga-moga kita semua bisa latihan untuk bisa menjadi seperti itu. Oke, baik, sebelum berpisah, Dok, ada yang mau disampaikan terlebih dahulu untuk sahabat TV 10 terkait dengan tema kita hari ini tentang serba-serbi penyakit pasca Lebaran dan juga pencegahannya? Baik, terima kasih. Jadi sahabat TV 10 semua, ketika kita menghadapi perubahan, sekali lagi kita yang harus ngatur diri kita. Karena yang paling tahu diri kita ya diri kita sendiri, bukan orang lain kan. Itu kalau kami di sini JA Solo membantu sahabat untuk lebih mengenali diri, tetapi yang menentukan semua teman-teman semua, sahabat semua. Jadi ketika ada perubahan, tentu adaptasi, kenali diri, kemampuan diri, dan pastikan ketika sahabat semua sudah punya teman, yang teman ini selalu ngikuti kemana-mana, elus-elus nih teman ini supaya dia nggak ganggu ya. Caranya pilih ngelus-ngelus enak, gimana ngerawatnya enak, monggo silahkan bisa konsultasi di JA Solo. Baik, terima kasih Dokter Didit untuk ilmunya di kesempatan kali ini. Terima kasih juga untuk sahabat TV 10. Jadi jangan lupa, Anda yang paling tahu tentang diri Anda sendiri ya, Dok ya. Dan juga apabila Anda mengalami tadi penyakit akut ataupun yang kronik, nah itu ada baiknya tidak mengkonsumsi sembarangan obat, tapi langsung konsultasikan dengan dokter terdekat, apalagi kalau yang di daerah Solo, ditunggu Dokter Didit di Rumah Sakit CIH Solo. Baik, terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya, dan saya Carla Ratna beserta Dokter Didit undur diri. Berjumpa kembali di lain kesempatan, tetap di TV 10, inspirasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.